Ini untuk penambahannya ya teman-teman ya. Kalau yang bagus boleh dikasih 2 cm lebar, nggak masalah. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini kita akan melanjutkan proses pemotongan pola pada kain. Ini adalah tahapan pembuatan celana ya. Jadi setelah di video sebelumnya teman-teman sudah saya ajarkan cara mengukur celana ya. Video pertama mengukur celana, mengambil ukuran, kemudian pembuatan pola itu di video kedua. Nah, di video kali ini saya ajarkan cara pemotongan pola pada kain dan juga penambahan kampunya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi untuk pemotongan pada kain, ini kan polanya sudah saya ajarkan cara pembuatannya ya. Ini sudah jadi potongan seperti ini. Ini pola badan depan, pola badan belakang. Video ini sekaligus bisa untuk panduan buat teman-teman yang sudah membeli pola di Jamblang Store. Cuman perbedaannya kan nggak ada garis-garis ini ya, apa namanya, garis bantu. Hanya ada garis kupnat depan yang ini dan belakang ya, seperti itu ya. Oke, nanti saya ajarkan pemotongan pada kainnya. Ini ada kain teman-teman, saya sudah sediakan. Silahkan teman-teman untuk pemula, biasanya kain itu kebutuhannya 1,5 meter kurang lebih. Oke, nah ini kira-kira nanti saya akan ajarkan cara menjahit yang seperti ini. Tapi sebelum itu kan dipotong dulu. Untuk modelnya nanti saya akan rubah. Untuk sakunya saya bikinkan miring saja, miring sini. Sebenarnya sama saja teknik jahitnya, cuman hanya perbedaan bentuknya saja. Saya singkirkan ya untuk celananya. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin membuat pola sendiri, silahkan cek video saya sebelumnya, sebelum ini. Jadi biar tahu cara membuat polanya buat sendiri gitu ya. Ini saya ada kain teman-teman, saya menggunakan kain toyobo. Teman-teman silahkan sediakan kain. Sebenarnya untuk celana itu kebutuhan kainnya ini hanya sekitar 1,2, tergantung ukuran juga deng. Kalau ukuran besar di atas 35 inci pinggangnya bisa nyampe 1,5 lebih. Ini kan saya sudah sesuaikan dengan panjang meja saya ya, 1,5 meter. Itu dengan ketentuan kalau kita menggunakan kain ini saya lipat teman-teman seperti ini. Ini lebarnya tak ukur ya, bentar, 75 kali 2. Bentar, nah ini kan 75 kalau di sini ya, itu kali 2. Nah ini saya lipat, artinya ada 150. Kita membutuhkan 1,5 meter. Itu udah sisa nanti ya, paling enggak minimal 120. Tapi kalau untuk pemula saya sarankan lebih panjang saja dulu ya, takutnya nanti ada kekurangan dan lain-lain, biar nanti nggak usah pakai puring juga untuk sakunya dan lain-lain, seperti itu. Oke, kita persiapkan untuk pemotongan. Kita balik kainnya teman-teman. Ini masih di posisi kain luar atau kain baiknya, dan yang sisi buruknya itu sini. Ini saya jelaskan perbedaannya kain sisi baik dan buruk. Untuk beberapa merek celana biasanya di sisi luarnya itu ada tulisannya teman-teman. Misalnya kalau ini saya menggunakan toyobo tapi grade-nya yang B, jadi nggak ada apa namanya tulisannya, nggak ada mereknya. Ini saya tahu ini sisi luarnya. Kalau kita beli dari kain dari penjualnya itu, ini masih original teman-teman. Kalau bekasnya kan ada lipatan sampingnya. Kalau tadi kan yang untuk pinggirannya. Nah ini ada garis seperti ini. Nah ini teman-teman bisa jadi patokan, ini sisi luar. Karena ini lipat seperti ini, biasanya seperti itu ya. Kalau ada tulisannya itu bisa digunakan untuk sisi luar. Nah, maka saya akan balik kainnya dulu teman-teman. Jadi untuk pemotongan biasakan dibalik sisi buruknya atau sisi yang dalamnya di bagian luar dulu, ditaruh seperti ini. Nah, saya balik dulu ya. Jadi lipatannya nanti pinggirannya, nah ini kebalik gitu ya. Pokoknya dibalik dulu celananya. Letakkan seperti ini. Biasanya posisi yang saya pergunakan itu seperti ini. Ini sisi pinggiran kain. Kalau misalnya ada merek, ini sisi pinggiran saya lipat jadi pertemukan seperti ini, ya. Oke, bentar. Tak geser dulu, tak ratakan dulu. Usahakan biar nggak melintir, jadi supaya sejajar bagian pinggirnya. Ini penting ya untuk memposisikan kain dulu. Oke, kita mulai. Kira-kira udah rapi seperti ini.
Jadi ingat, ini adalah sisi kain buruk atau sisi dalamnya. Saya tandai saja coret seperti ini, toh nanti di dalam nggak apa-apa untuk membedakan. Jadi nanti yang baiknya itu di sini, ya, yang ini baiknya, yang kain bagusnya maksudnya ya. Oke, kita ambil polanya teman-teman, kita letakkan seperti ini. Bentar, kita ambil dulu. Nah, pola itu seperti ini. Silahkan teman-teman sediakan gunting seperti biasa ya, guntingnya ditajamkan dulu kalau belum tajam ya, atau diasah. Silakan sediakan pemberat biar nanti nggak bergeser. Saya pergunakan pemberat yang saya punya ini. Teman-teman kalau butuh seperti ini bisa order di Jamblang Store. Ini buatan saya sendiri teman-teman ya. Jadi ini pakai besi pemberat timbel ya. Oke. Tapi kalau nggak punya boleh pakai apa saja. Ini kalau saya kadang-kadang pakai seperti ini juga nggak masalah untuk pemberat biar nggak geser saja ya polanya. Tapi itu terlalu agak ribet. Kalau nggak punya pakai apa ya? Pakai gelas juga nggak apa-apa, mangkok ya. Oke, kita posisikan seperti ini. Biasanya teman-teman, ini badan depan, ini badan belakang. Posisikannya untuk menghemat kain sebenarnya boleh seperti ini, sejajar salah satu semua. Ini kan area memanjang dan ke sana itu area melebar ya. Teman-teman bisa potong seperti ini kalau misalkan memungkinkan, kalau enggak dibalik salah satunya. Nah, seperti ini boleh ya, jadi biar lebih hemat. Kemudian asal teman-teman polanya udah lurus, istilahnya udah betul, untuk ini bisa dipotong serong teman-teman, jadi nggak harus lurus garis tengahnya ya untuk menghemat kain. Tapi dengan catatan motifnya itu bebas, maksudnya polos, nggak ada motifnya. Kalau ada salurnya, teman-teman ikuti salurnya. Kadang-kadang ada kain yang ada salurnya gitu ya, maka harus ikuti biar nanti hasilnya bagus seperti itu ya. Ini boleh dipotong seperti ini. Oke, tapi resikonya kalau teman-teman motong seperti ini, jahitnya nggak boleh ditarik sembarangan ya, takutnya melintir. Tapi asal pemotongannya benar nanti nggak masalah. Boleh seperti ini untuk menghemat kain, nggak masalah. Atau kalau teman-teman pingin bagus hasilnya sesuai arah serat kainnya, diluruskan, maksudnya gini. Jadi kita kan punya titik tengah, ini dibagi dua caranya. Dibagi dua, ini kan ada titik tengah sini, dan ini dibagi dua bagian pahanya. Nah, itu nanti ini namanya titik tengah celana. Kemudian titik tengah ini dihubungkan ke pinggiran biar sama. Misalkan ini ada 19, maka di bagian sini ada 19 juga. Itu cara menentukannya ya. Tapi sebenarnya ini nggak wajib. Kalau teman-teman ininya polos, ini kan kayaknya polos, nggak masalah. Ini untuk menghemat kain, saya miringkan saja seperti ini. Oke. Ya, saya saya estimasi bagian pinggiran masih ada kampuh. Untuk ini takutnya jangan terlalu minggir, nanti kan ada tulisan kadang-kadang merek gitu ya, jangan sampai kena. Di bawahnya dilebihkan kurang lebih untuk kampuh lipatan 4 cm minimal. Oke, saya taruh pemberat. Saya jelaskan ya secara detail biar teman-teman tahu cara memotong itu seperti apa. Untuk belakang nanti boleh diatur belakangan, tapi atur sekarang juga nggak apa-apa. Tapi saya akan potong dulu untuk yang bagian depan, tak potong dulu. Tapi sebelum potong untuk bagian bawah ini, oke, saya ukur dulu. Bentar, ini saya kasih lagi biar nggak bergeser. Nah, di bagian ujung sini silakan teman-teman tambahkan kampuh, karena pola yang saya buat ini kan belum termasuk kampuh. Tambahkan, kalau buat yang belum tahu, saya tambahkan minimal 4 cm. Ini nanti untuk lipatan saja ya, seperti ini. Oke, pasti teman-teman nanya kenapa kok pola saya nggak dikasih kampuh langsung. Ini tujuannya untuk memberi keleluasaan kepada teman-teman, biar mudah, maksudnya mudah itu sesuai kebutuhan. Karena kalau untuk misalnya kayak konveksi, kadang-kadang kampuhnya itu cuma sedikit biar ngirit kain. Nah, kalau untuk penjahit biasanya kan dicadangkan biar banyak. Nah, itu sesuai kebutuhan saja ya, beda-beda kan kalau penjahit. Ini nggak perlu digali seperti ini teman-teman, yang bagian ini hanya untuk penanda saja. Ini maksudnya untuk lipatan ke dalam, nanti ini ujung celana di sini. Yang selain ini silahkan teman-teman ditambahkan sesuai kampuh standar jahitan, biasanya 1,5 cm. Saya malah kadang-kadang nggak 1,5, paling 1,25. Oke, karena saya sudah terbiasa gitu ya. Saya potong dulu seperti ini. Saya potong. Nah,
Bagiannya ini saya tambahkannya 1,5 cm atau 1,25, pokoknya seukuran kampus jahitan. Teman-teman boleh lebihkan, tapi yang penting ingat kira-kira nanti penjahitannya berapa. Ini sedang memotong badan depan dulu ya, nanti belakangnya nanti belakangan. Teman-teman mungkin nanya, ini pakai kain apa? Saya pakai kainnya Toyobo. Kalau untuk pemula boleh pakai drill yang agak gampang, agak tebal tapi gampang dijahit. Ingat kampuhnya 1,5 kurang lebih. Soalnya ada beberapa penjahit yang nyampe 2 cm, supaya bisa dibesarkan buat cadangan saja ya. Terus kalau teman-teman belum yakin potongannya bisa lurus, boleh digambar dulu, tapi saran saya nggak usah. Yang penting teman-teman ini kalau nanti diobras kan bisa dipotong lagi ya, kalau kurang lurus. Ini juga sebenarnya miring apa megol-megol, tapi nanti biasanya kalau diobras sambil dipotong. Oke, bagian atasnya saya potong, lebihkan kampus juga ya, seperti ini. Nah, bagian pesak depan juga sama, ditambahkan kampus seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk pemotongan ininya badan depannya ditambahkan kampus dulu. Nah, oke, dimengerti. Saya tandai untuk area kupnat. Caranya seperti ini. Kalau saya ini kan ada titik garis tengah teman-teman. Nah di sini ini kan nanti untuk kupnatnya tengahnya di sini. Teman-teman boleh corek. Kalau saya biasanya saya cekrik saja di sini. Ini untuk cekrikan pertama, biar teman-teman tahu. Nah untuk keduanya kira-kira biasanya saya cekrik lagi 1, 2. Tapi jangan melebihi area kertas ini ya, atau kampuhnya. Toh nanti ini nggak kelihatan. Kalau sebagai penjahit biasanya tahu nanti untuk bahasa saya ke penjahitnya seperti itu. Nggak perlu digambar, kalau digambar malah lebih ribet nantinya. Nanti saya ajarkan cara penjahitannya ya. Nah bagian titik ini kita boleh coret seperti ini, ditembuskan ke sisi dalam. Ini hanya untuk menandai area kupnatnya itu sampai mana jahitnya ya, seperti ini. Nah seperti itu. Oke, saya boleh singkirkan ya ininya. Nah bagiannya ini teman-teman tandai bawah, diperhatikan bawah ini untuk memudahkan penjahitan nantinya. Ini ditandai dulu, sebenarnya ini nggak perlu, yang penting nanti saya tembuskan ke sisi luar atau sisi kain baik. Saya jahit ini seperti ini garis yang ininya, kemudian ini kan ada 2 lapis, tak coret seperti ini pakai kapur ya. Langsung kalau pakai kapur kan bisa 2 sisi. Nah tujuannya nanti untuk memudahkan saat penjahitan. Jadi kita tahu batas untuk lipatan itu di sini, lipatan bawahnya. Dimengerti ya. Kemudian jangan lupa kita bisa tandai ukurannya. Ini kemarin kan di pola ini saya membuat ukuran 84 teman-teman. Di sini juga ada. Ini 84. Ya, totalnya pokoknya 84. Saya cek dulu di polanya. Maaf ya. Nah ini, bentar nih. Ini ada pinggang 84 ya. Untuk bahasa ke penjahit gampangnya seperti ini. Ditulis 84. Ini teman-teman belajar seolah jadi tailor profesional ya. Garis miring. Badan depannya berapa? 20,5. Belakangnya jadi garis miring lagi ada 21,5. Jadi biasanya kalau penjahit saya tahu ini maksudnya pinggangnya 84 totalnya, ini 20 badan depan, badan belakangnya 21. Nanti sebenarnya kalau depannya 20 pun nggak masalah, biasanya belakangnya disesuaikan tambah jadi 22. Yang penting totalnya harus segini biar pas jadinya ya, seperti itu. Jadi ini kan nanti sisi dalam. Ini juga sama sisi dalam teman-teman, sisi dalam seperti ini. Kemudian saya akan melakukan penambahan lagi untuk saku. Silahkan teman-teman langsung di sini saja.
bentar, saya contohkan celana ini. Kalau celana ini modelnya kan seperti ini. Sekalian saja ya. Modelnya ini melengkung seperti ini, tapi saya akan bikin samping saja lurus seperti ini. Ukurannya biasanya bagian ini kan nanti ada kampuh kira-kira di sini ya. Ini bagian atas teman-teman, samping. Ini pesak depan. Ini kan ada kampuh jahitan kira-kira di sini. Maju kurang lebih 5 cm atau 4 cm. Saya akan majukan sekitar 4 cm saja di sini. Oke. Kemudian teman-teman ukur dari sini, nanti kan kira-kira ada kampuh jahitan di sini ya, jahitan samping itu. Minimal 15 cm. Jadi tarik garis miring seperti ini, 15, boleh 17. Pokoknya biar ukurannya pas, saya cari aman 16 cm saja. Tapi sebenarnya minimal itu 15 jadinya itu ya. Dan nanti saya akan skeng lagi. Nah, seperti ini. Ini cara membuat lubang sakunya. Nah, kemudian digaris. Kalau ini dari sisi dalam, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini untuk garisan samping kita tembuskan menjadi sisi sini juga, sisi luarnya tembuskan. Ini untuk memudahkan, biasanya penandanya seperti ini. Jadi nanti penjahitnya kita tahu juga modelnya nanti seperti apa, dan kita sudah membuatkan untuk posisi garisnya. Oke, kalau ini nggak usah ditembuskan lagi. Untuk kupnatnya ini kan ada cekrikan di sini. Sini juga ini udah kepotong. Kalau saya perhatikan ini teman, nah di zoom ya. Nah, di sini. Nah, ini ada cekrikan, artinya ini tengah, ini samping-samping. Oke, seperti itu ya. Kalau biasanya teman-teman boleh ditandai sebelah sini juga sama, 84. Ini sebenarnya nggak wajib ya. Ini hanya untuk bahasa kita. Kalau ke penjahit 20,5, biar tahu 21,5. Seperti itu ya. Oke. Ini badan depannya udah jadi. Sekarang kita lanjut ke badan belakang. Baiklah, saya lanjutkan ya untuk pemotongan badan belakangnya. Cara seperti ini, kita atur posisinya, posisi yang paling maksimal biar lebih hemat. Bagian atas, perhatikan teman-teman, ini lipetannya harus sama gitu ya. Dapat bagian sini, jangan sampai kadang-kadang kan ada potongan yang miring. Jangan sampai ininya nggak kena gitu ya. Pokoknya potongannya nggak kena. Kemudian kita pastikan ke atasnya diposisikan, cari amannya mungkin sekitar 3 sentian ya. Oke, kemudian dari sini masih dapat untuk posisi kampuh sekitar 1,5 cm. Saya atur posisinya, dimepetkan saja ya, biar hemat kain. Saya sisakan sekitar 2 cm. Ya, saya kasih pemberat dulu, ini biar nggak bergeser. Oke. Seperti biasa, bagian bawah saya tandai dulu teman-teman. Bagian bawahnya ini tak geser dulu sedikit, biar di tengah sedikit. Nah, oke. Bagian bawahnya saya tandai. Tadi kan ini saya coret sedikit untuk memudahkan saya. Nah, ini artinya ini batas bawah ya. Kita perlu tambahkan kampuh 4 cm sama dengan yang badan depannya ya tadi. Kalau misalkan ininya nambahnya 5 boleh, atau lebih banyak lagi 8 cm, nggak masalah, yang penting sama ya depan belakangnya. Jadi nanti tepat, nggak beda ya dengan badan depannya untuk penambahan lipatan kakinya. Nanti untuk semuanya silakan ditambahkan seperti biasa 1,5 cm untuk pemotongannya. Tapi ada pengecualian teman-teman di bagian belakang. Bentar, nanti saya jelaskan dulu. Ini hanya untuk garis bantu saja ya, untuk pemotongan biar gampang. Nah, di bagian sini kita akan tambahkan teman-teman untuk cadangan. Nah, seperti ini ya. Ini kan nanti ada ini di sini. Nah, ini ada kampuhnya lagi di sini ya. Nah, ini kita tandai. Kita bisa di garis dulu di kainnya menggunakan yang lurus ini saja seperti ini. Bentar, saya tunjukkan hasilnya. Nah, ini kan kalau kita nggak tambahkan kampuh untuk cadangan, paling kan ngikuti jahitan yang ini ya. Nah, kita akan kasih lagi. Biasanya kalau saya menambahkannya, ini sekali lagi opsional atau nggak wajib, tapi perlu ya, tambahkan 4 cm. Tapi kira-kira mulai bagian bawah sini melengkung itu kita tetap 1,5 cm teman-teman. Ya, jadi dari garis ini, oke, kita hubungkan ke sini. Ini untuk cadangan saja.
Jadi seandainya suatu saat celana ini kekecilan, ini jahitannya nanti dari sini bisa digeser ke sini. Nah, nanti untuk bagian sininya kan ini mulai melengkung kira-kira. Jadi kalau dari garis bantu naik 10 cm, nah ini kita mulai potongnya sesuai kampu saja, standar kampu ya, kira-kira segini. Seperti itu ya. Nah, untuk bagian atasnya saya coba garis lurus dari yang atas ini. Nah, ini kan ada lurus, misalkan potongannya jangan lurus seperti ini teman-teman. Di bagian atas ini usahakan naik sedikit. Seandainya ini ada saya garis ya lurus gitu ya potongannya. Ini penting untuk biar nanti nggak narik. Bagian atas ini dinaikkan kurang lebih 1 cm teman-teman. Nah, potongannya kalau teman-teman mungkin baru belajar dipotong lurus, nah nanti akibatnya pas dilipat dia agak narik. Maka di bagian sini dinaikkan. Ini nggak perlu digambar ya, ini hanya untuk saya memudahkan menjelaskan saja. Maksudnya nggak usah dicoret-coret seperti ini. Jadi intinya gini, kita motongnya ke sini, tapi nanti begitu di sini nanti naik. Ya, oke. Selain ini, selain penambahan ini lainnya ditambahkan 1,5 cm untuk kampu jahitan standar. Dimengerti ya? Yuk kita potong. Bentar. Nah ini saya potong dari sini. Ini 1,5 cm. Nah setelah kira-kira lengkungnya habis, kita ngikuti yang ini. Sebenarnya ini nggak wajib penambahan belakang ini ya, ini hanya untuk cadangan. Boleh 4, boleh 5, nggak masalah. Nah seperti ini. Nah ini dari atas lagi. Ini dari sini agak ini lancip nanti jadinya ya. Ke arah sini kita kasih kampu jahitan 1,5 cm atau standar jahitan. Biasanya kalau ban pinggang itu nggak nyampe 1,5, malah 1,25. Oke. Kemudian jangan lupa sambil ini boleh diceklik teman-teman. Biasanya kalau saya ini kan ada kupnat, ceklik. Sini juga ceklik, ceklik, gitu ya. Jadi maksudnya ini ada 3 kupnat, 1, 2. Jadi kita nggak usah gambar. Nanti dilanjutkan untuk penggambaran ini kan belum selesai motongnya. Saya potong lagi, lanjut ke sini standar kampu jahitan 1,5 cm. Ini untuk penambahannya ya teman-teman ya. Sekali lagi kampu itu tergantung selera atau tergantung kebutuhan. Kalau ingin lebih hemat boleh 1 cm, malah ada penjahit yang cuma 0,5 cm. Biasanya itu kalau konveksi gitu ya, biar lebih hemat kain. Kalau kampunya banyak, tukang potongnya malah nanti dimarahin bosnya. Boros kata nih. Tapi itu nanti sulit untuk dibesarkan. Kalau yang bagus boleh dikasih 2 cm lebar, nggak masalah. Oke, nah ini ditambahkan kampu seperti ini ya. Ini juga sama sini. Bentar ya. Ini teman-teman kalau motong seperti ini diletakkan di meja ya, guntingnya jangan diangkat biar potongannya itu nggak gerak-gerak kainnya gitu ya, harus diletakkan di meja. Oke, nah ini kemudian potong sini, ini kan untuk kampu lipatan bawahnya ya, seperti ini. Nah, saya singkirkan dulu. Nah, ini biar nggak lari kainnya, saya kasih pemberat. Oke, saya tandai bagian yang atasnya teman-teman. Yang bagian kupnat ini kan biar untuk pembatas penjahitnya tahu nih sampai mana bos kupnatnya. Kira-kira biasanya sebenarnya sih nggak dikasih batas pun udah tahu, tapi hanya untuk memudahkan saja. Itu sekitar 8 cm teman-teman. Sebenarnya sampai 10 pun nggak masalah, lebih langsam gitu ya. Saya tandai di sini, saya tembuskan. Cara nembuskinnya ini sekalian kalau teman-teman untuk posisi saku, tapi kalau untuk salah cowok ya biasanya saku belakang itu ya. Nah, digaris seperti ini. Kalau saku kan sisi di luar. Nah, seperti ini. Kita coretnya dari sini saja, sisi dalam kain buruknya saja ya, luarnya nggak usah, yang ininya nggak usah ya. Jadi nanti yang jahit itu di kupnat ngikut sampai batas ini biar sama kanan kiri seperti itu ya. Ini juga bagian bawahnya udah saya tembuskan. Nah, kalau yang ininya garis ini teman-teman, ini penting tapi hanya untuk kasih sini saja, sininya nggak usah. Toh biasanya jahit kan dari sisi sini ya, untuk garis belakang.
Oke, kemudian yang ditandai lagi bagian sini bawah. Untuk bagian bawah ditandai seperti ini. Kita ambil sisi yang ininya. Nah, nanti dari sisi luarnya itu ditandai untuk memudahkan pelipatan. Bentar, tak coret dulu. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini yang ini nggak perlu dicoret. Oke. Bagian belakang perlu dikasih ukuran pinggang nggak perlu. Nanti biasanya saya hanya salah satu saja, bagian depan saja. Kalau belakang nggak perlu. Kalau misalkan ada model saku dikasih saku. Kalau ini karena nggak pakai saku, saya kuplat saja, nggak usah digambar atau posisi sakunya nggak usah. Oke teman-teman, saya lipat dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk pembuatan peralatannya atau perlengkapannya. Kita singkirkan dulu untuk potongannya. Nah, setelah bagian belakang kita potong, saya ambil dulu sisa kainnya ya. Ini masih lebar teman-teman. Karena ini kan tadi butuhnya itu sebenarnya cuma 1,2. Ini masih banyak. Cuman ini nanti biar nggak usah pakai puring. Puring itu kantong itu ya. Kita langsung pakai kainnya saja. Seperti itu. Bentar, ini tak potong dulu sini. Kita akan membuat apa saja. Untuk yang diperlukan bahan pinggang teman-teman. Biasanya bahan pinggang itu ukurannya berapa? Bentar, kadang-kadang ini masih bisa dipakai, cukup. Ukur dulu, tadi kan bahan pinggangnya kita butuh 84. Jadi saya jelaskan di contoh celana kira-kira yang udah jadi. Bahan pinggang itu untuk alat seperti ini. Jadi kan ini kita namanya bahan pinggang teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan di pola saya itu ukurannya kalau nggak salah 8 cm. Sebenarnya modelnya itu macam-macam, tapi saya langsung ajarkan di kain saja kalau untuk bahan pinggang. Nanti jadinya seperti ini. Ini kita akan membuat bahan pinggang dengan standar ukuran jadinya itu 3,5 cm. Maka yang dibutuhkan minimal 11 cm kainnya, itu sudah termasuk kampuh. Ya, kalau untuk panjangnya tergantung lingkar pinggangnya. Oke, langsung saja tak potongkan. Kita bisa cari posisi ini dapat nggak ya kira-kira? Harus minimal 11 cm lebarnya. Lebih bagus itu kain yang memanjang bahan pinggang itu ya. Maksudnya yang sisi panjangnya gitu ya, seperti itu. Kita cari ukuran apakah ini muat 11 cm. Oh, sebenarnya cukup, boleh 12 atau 11, tapi saya cek dulu apakah panjangnya cukup teman-teman. 84. Ini totalnya ada 98. Tapi kita harus pastikan gini, kalau kan nanti ada tambahan untuk cadangan itu kurang lebih 4 cm. 4 cm ditambahkan separuhnya itu 42. Kemudian dari sini juga tambahkan lagi, ini dikasih ini 4 cm untuk cadangan. Kemudian ini 42. Kita harus memastikan ini cukup. Oke, ini minimal teman-teman 8 cm. Oke, cukup ya. Jadi ada selisih. Jadi kita pinggangnya lagi nih teman-teman, bikinnya bahan pinggang berapa? 84 ditambahkan 8 ditambahkan 8 lagi tambah 16, minimal ditambah 20. Kalau teman bikinnya bahan pinggang 90 ditambahkan 20 gitu ya, jadi 110 butuhnya ya, seperti itu. Oke, nanti saya jelaskan lagi saat penjahitan. Kita potong dulu teman, saya potong bentar ya, saya percepat saja. Oke, ini saya sudah potong teman-teman ya. Jadi saya jelaskan lagi, bahan pinggang itu teman-teman silahkan dari total bahan pinggang panjangnya itu ditambahkan minimal 20 sebenarnya. Tapi ini udah mepet banget. Ini saya 84, tapi 84 ya pinggangnya. Ini ada penambahan berapa nih? 17. Tapi saya sarankan minimal 20. Nanti saya coba jelaskan pada saat penjahitan. Nah, untuk lebarnya, yang paling penting lebarnya teman-teman minimal 11 cm untuk memudahkan penjahitan. Ini ada 12 jahitan, 12 cm. Ini udah termasuk kampuh ya, seperti itu. Ini untuk bahan pinggang. Ini saya tandai sisi dalam atau kain buruknya. Nanti dijelaskan lagi pada saat penjahitan. Tak simpan dulu. Kemudian kita membutuhkan ukuran lain teman-teman, potongan lain maksud saya.
kita membutuhkan area ini untuk golbi dan congklot ya. Ini namanya golbi, ini kan ada lapisan untuk setting, dan ini yang congklot. Sebenarnya bentuknya bisa sederhana, saya udah ajarkan kemarin di live ya, tapi nanti saya ulangi lagi untuk penjahitannya biar teman-teman tahu. Ukurannya seperti ini, cara membuatnya boleh kotak atau sesuai selera ya. Saya ambil sisa kainnya bentar. Cara membuatnya seperti ini. Sebenarnya ini nggak harus fokus patokannya sama pola ya. Nah ini bisa kalau ada yang sisa bentuk seperti ini. Tadi untuk pesak ini ya, untuk belakang ini dipotong langsung seperti ini saja. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk golbi. Biasanya ada. Nah, ukurannya berapa sih untuk golbi? Golbi itu yang pisau-pisauan itu biasanya panjangnya itu sesuai dengan ukuran pesaknya. Nah, ini di badan depan kita ambil ya. Tapi sebenarnya paling enggak 25 gitu ya. Ini kan ada sini. Jadi yang penting kita tahu ukuran panjangnya dari sini itu berapa yang sini. Dari kira-kira titik ini naik sekitar 8 cm dari sini. Naiknya sekitar 6 cm. Nah, minimal segini. 19, tapi teman-teman boleh potong sampai 25, nggak masalah buat cari aman seperti ini 2 lapis teman-teman ya. Ini sebenarnya modelnya itu banyak sekali, saya potong cari amannya saja 24, yang penting minimal segitu. Kalau pesaknya tinggi ya dipotong lebih lagi, dibuat lengkungan. Ini selera saja lengkungannya. Kemudian lebarnya yang bagian ini harus lurus teman-teman, kalau nggak lurus diluruskan dulu, maksudnya gini. Nah ini saya cari kain serat yang lurus, soalnya nggak lurus seratnya, dia agak menceng. Potongannya lebarnya usahakan 6 cm. Ini 6 cm kurang tapi nggak apa-apa, sini juga sama 6 cm. Oke, saya potong dulu ini biar rapi. Ini untuk golbi atau yang bentuknya seperti pisau ya, untuk resleting. Oke, kemudian kita bisa persiapkan lagi untuk area congklot. Congklot itu pasangannya teman-teman, yang kalau di celana itu yang ini bentuknya seperti ini ya. Ini congklot, dalamnya seperti ini. Sebenarnya ini pun variasinya banyak sekali, ada yang sederhana cuman kotak, tapi nanti saya ajarkannya seperti ini ya, biar teman-teman bisa ikuti yang bagus. Oke, sekali lagi untuk congklot variasinya boleh sederhana. Kalau teman-teman beli pola di Jamblang Store itu biasanya saya bikinkan kotak saja, karena di kotak itu paling gampang. Sebenarnya seperti ini, misalkan teman-teman bikin kurang lebih potongannya ini yang model pertama. Ini kain kan pinggiran ya. Ini 7 cm. Kemudian panjangnya dilebihkan kurang lebih 30 cm. 30 cm. Kemudian dari ini 7 cm. Ini kotak dulu ya modelnya. Ini untuk tempat congklotnya atau klep dalam kalau bahasa tailor lainnya gitu ya. Nah ini saya potong dulu tuh. Ini kan soalnya apa namanya, pinggiran kain ya, kain biasanya mengkeret. Nah ini sisi dalam, saya tandai ya, sisi dalam. Ini kan kotak 7 cm kali berapa tadi ya, teman-teman dipotong sininya 4 cm, jadi kita ambil 4 cm. Kemudian kira-kira di tengahnya kita bagi 2 di sini. Oke, kita potong melengkung sama seperti ini. Dari sini 4 cm ya, 4 cm pokoknya. Dia boleh 4 cm atau 3 cm juga nggak apa-apa ding. Nah seperti ini bentuknya. Ini hanya selera saja, nanti kita perbaiki pada saat penjahitan. Seperti ini. Biasanya paling sebenarnya panjangnya itu kalau saya sih sama ya dengan ini, nggak perlu sepanjang ini ya. Oke,
Oke, ini untuk potongan congklot pasangannya. Ini sisi kain buruknya dan ini baiknya. Ini semuanya dua-duanya buruk ya, karena ini 2 lapis teman-teman. Yang ini kita perlu 2 lapis untuk ini. Sekali lagi, ini hanya beberapa contoh model. Oke, untuk congklot sebenarnya boleh yang seperti ini. Kita bikinnya sederhana saja. Saya kasih nanti alternatif untuk pilihannya ya. Nah, congklot itu sebenarnya boleh seperti ini, kain kotak. Ini kan ditandai. Boleh dilipat seperti ini. Panjangnya sesuaikan dengan panjang golbi. Ditambah sedikit kira-kira. Lebarnya berapa? 10 cm kurang lebih, atau ini kan 5 cm ya, 5 cm kurang lebih. Ke bawahnya itu ada sekitar 3 cm minimal. Itu yang penting nggak lebih kecil dari sleting. Nah, congklot itu ya cuma seperti ini bentuknya. Ini versi yang sangat sederhana sekali. Ini tinggal nanti diobras. Nah, bentuknya kan seperti ini. Kalau teman mungkin beli pola di ini cuma seperti ini. Sebenarnya ini versi yang paling gampang. Oke, ini untuk congklot. Kemudian setelah tadi congklot dan golbi, kita membutuhkan lapisan atau untuk pemotongan bagian sakunya. Caranya seperti ini. Ini saku ini seperti ini ya teman-teman. Kita butuh kain dalamnya ini ya. Ya. Ukurannya berapa? Tergantung model ya. Kalau model yang sampingnya memanjang sampai sini, itu artinya kita untuk sakunya lebih panjang lagi. Kalau yang model pendek, ini kan pendek dangkal ya. Ini paling butuhnya itu sekitar 20 cm, 25. Kalau ini bisa sampai 30. Ini saya jelaskan dulu, panjangnya itu beda-beda. Kalau modelnya seperti ini cuma butuh kotak apa seperti ini 25 cm. Ini udah malipetan ya. Sampai sini kan di dalam sini. Lebarnya sesuai dengan ukuran saku apa celananya. Tapi kalau untuk model yang seperti saya akan bikinkan itu bisa nyampe 30. Biar nggak cetek. Oke? Seperti itu ya. Bentar. Saya akan menggunakan kainnya langsung teman-teman, jadi nggak pakai puring. Maka bikinnya seperti ini, teman-teman bisa ikuti langsung. Oke, ini untuk memudahkan saja ya. Kita pakai kainnya saja, lagian juga masih ada sisa. Saran saya teman-teman kalau beli kainnya agak banyakkan ya, jangan dipas. Jadi saran saya tadi kan 1,5 ini meter ya minimal, dengan lebar bidang 1,5 juga. Kemudian kita potong, potongannya berapa sih? Tingginya itu kurang lebih, bentar, tak lipat dulu. Ini ada berapa? Oh ya 20 cukup, seperti ini. Oke, yang penting itu tingginya. Ini kan nanti saya bikin 2 teman-teman, sekaligus. Tingginya potong 30 cm, minimal ya, 30 cm. Seperti ini 30. Tak garis dulu, kita bikin kotak dulu. Kadang ada yang nyampe 35 ya. Kalau untuk celana yang besar tergantung kedalamannya ya, sakunya ya. Oke, saya singkirkan dulu yang ini. Ini saya bikin 2 teman-teman. Ini saya potong dulu. Ini untuk saku sampingnya. Potong seperti ini. Kemudian saya langsung tepatkan seperti ini. Ini saya tandai dulu ya, lupa. Ini untuk menandai sisi kain yang apa namanya, yang buruknya atau dalamnya ya. Nah, ini saya lipat seperti ini jadi 2. Ini 2 tumpuk 2 sekaligus. Kemudian kita ambil potongan celananya teman-teman. Potongan celana apa namanya, polanya ya, potongan yang udah dipola. Di ini potong. Kita ambil boleh dua-duanya. Ini kan ada 2. Nah, ini nanti kita akan lipat seperti ini, tempatkan seperti ini, biar bentuknya itu sama. Jadi nanti kan ini saku, kita letakkan, ini lipatan kain teman-teman, ini pinggirannya. Nah, kita letakkan seperti ini. Sambil kita atur posisinya, teman-teman sebenarnya kalau kesininya itu boleh 21, yang penting masih ada sisa dari depan ini. Nanti ini kan digupnat kurang lebih. Kalau ada ukurannya ya. Nah, ini masih ada sisa kurang lebih 4 cm sampai patokannya ini
masih ada sisa sekitar 5 cm atau 4 cm ya. Jadi seperti itu, saya boleh geser sedikit lagi. Kalau misalkan sakunya besar, apa namanya, model ininya besar, boleh lebar lagi. Tapi kalau misalkan pinggangnya kecil, ininya jangan banyak-banyak. Misalkan dari sininya, jadinya ini kalau ini totalnya kan 19, boleh 18 nggak masalah ya, seperti itu. Oke, kita atur dulu ininya biar lurus. Nah, ini kan bentuknya ada sisanya teman-teman ya, yang ini dipotong. Ini juga nanti jatuhnya agak miring seperti ini, nggak apa-apa. Dipaskan dengan bagian yang ini. Boleh dipotong dulu saat ini atau nanti pada saat penjahitan juga nggak apa-apa. Nah, ini saya potong saja sedikit. Potongnya dilebihkan sedikit ya untuk sakunya. Oke, jadi nanti ada potongan seperti ini kira-kira untuk sakunya ya. Sebenarnya ini hanya mengikuti untuk bentuk celananya ya, karena ini agak minggul. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang lainnya. Setelah ini kita boleh siapkan untuk ban pinggang apa, talinya, gespernya. Bentar, tak singkirkan dulu. Tali itu kan boleh pakai sisa kain apapun yang lurus ya, saya cari dulu. Oke, nanti saya bikinkan dari ini saja. Ini saya pakai saja ini nanti untuk tali. Yang penting saya kelihatan ini ada serat lurus ke sini. Tapi ini nanti pada saat penjahitan saja ya. Seperti itu. Baiklah teman-teman, ini sudah saya potong ya. Jadi saya jelaskan, saya ulangi lagi yang kita butuhkan untuk badan depan. Nah, ini kita tambahkan kampuh semuanya untuk bagian depan seperti ini. Ditambahkan kampuh kurang lebih 4 cm untuk lipatannya dan semuanya 1,5 cm. Nah, ini untuk sakunya sudah saya siapkan. Untuk potongan sakunya saya nggak pakai puring, saya langsung dari kainnya saja. Kemudian sudah ada congklot atau tempat sleting, dan ini golbinya juga untuk pasangan tempat sleting. Kalau ini nanti saya pergunakan untuk tali, dan ini untuk ban pinggangnya. Ya, kemudian ini untuk badan belakangnya sama seperti badan depan, ditambahkan kampus semuanya kecuali untuk bagian penambahan ini untuk cadangan pinggang belakang. Kemudian di bagian bawah ini untuk lipatannya. Nah, jadi demikian teman-teman ya untuk proses pemotongan pola pada kain dan juga untuk penambahan kampuhnya. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk proses penjahitannya. Oke, silahkan kalau ada yang kurang jelas untuk proses kali ini tanyakan ya di kolom komentar, nanti insya Allah saya bantu jawab. Saya Sumanto dari Jamblang Studio, selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.